Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wafik Aziza dengan NIM 15841120923. Di sini saya akan menjelaskan tentang indeks HTML dari website yang telah kami buat sebelumnya dengan tema toko buku. Baik, sekarang kita fokus pada file indeks HTML yang merupakan halaman beranda. Seperti biasa, di bagian head kita punya meta charset viewport untuk responsivitas, judul halaman toko buku kita, beranda, dan link ke style CSS yang mengatur tampilannya. Di dalam body kita langsung menemukan header. Di sini ada tag H1 toko buku kita, tag penutup H1, dan navigasi dengan tag nav. Perhatikan link beranda di sini memiliki kelas aktif, menandakan ini halaman yang sedang aktif. Bagian penting pertama di indeks HTML adalah section ID hero. Ini adalah area sambutan utama dengan tag H2 selamat datang di toko buku kita, tag penutup H2, deskripsi singkat, dan yang paling penting tombol tag ahref sama dengan produk HTML, kelas BTN tag. Lihat semua buku tag penutup A. Ini adalah call to action yang mengarahkan pengguna ke halaman produk. Dan selanjutnya masih di indeks HTML, kita punya section ID future books dengan judul tag H2 buku unggulan tag penutup H2. Bagian ini menampilkan beberapa buku pilihan dalam div kelas book grid. Setiap book item mempunyai gambar tag image dan judul tag H3. Perhatikan informasi penulis dan harga di sini dikomentari atau sengaja tidak ditampilkan di beranda, mungkin agar tampilan lebih ringkas. Halaman indeks HTML ini ditutup dengan tag footer berisi info hak cipta yang perlu dicatat. Halaman beranda ini fokus pada presentasi dan navigasi awal. Tidak ada fungsionalitas JavaScript kompleks seperti formulir interaktif di sini. Baik, selanjutnya kita beralih ke halaman produk, di mana struktur headnya mirip dengan indeks HTML, namun judulnya berbeda. Toko buku kita, produk, dan buku kode program. Di bagian header, navigasi juga ada, tapi kali ini link produklah yang memiliki kelas aktif. Masuk ke konten utama di main class container. Pada produk HTML, kita menemukan tag H2 semua buku, tag penutup H2. Di sini div class book grid, produk page grid menampilkan katalog buku yang lebih lengkap dibandingkan di beranda. Sama seperti sebelumnya, di grid ini detail penulis dan harga masih dikomentari. Nah, fitur utama yang membedakan produk HTML ada di section ID kode program section. Judulnya pesan dan informasi buku kode program. Di dalamnya ada form table wrapper yang berisi dua bagian penting. Pertama, div class from container KP dengan tag from ID kode program form. Formulir ini memungkinkan pengguna mengirim pertanyaan atau pesanan dengan input untuk nama, email, judul buku, dan pesan. Kedua, dan ini sangat penting, tag div class table container KP yang berisi tag table. Table ini menampilkan daftar buku dengan detail lebih lengkap. Berbeda dengan tampilan grid table di produk HTML ini menampilkan kolom harga buku beserta kategori, tingkat, dan status. Jadi, untuk info harga, pengguna melihat ke tabel ini. Dan yang membuat formulir di produk HTML ini bisa berinteraksi adalah blok script di akhir halaman. Kode JavaScript ini mengambil elemen formulir, lalu saat formulir disubmit, event prevent default mencegah halaman reload.
Ia mengambil info pengguna, lalu menampilkan alert konfirmasi atau simulasi, dan terakhir mengosongkan formulir dengan kode program from reset. Sama seperti indeks HTML, halaman produk HTML juga ditutup dengan footer. Jadi, kita sudah lihat bagaimana indeks HTML berfungsi sebagai pintu masuk yang menarik dengan sorotan produk, dan bagaimana produk HTML menyajikan katalog lengkap, detail, harga di tabel, serta fungsionalitas interaktif melalui formulir. Keduanya saling melengkapi untuk menciptakan alur pengguna di toko buku ini. Sekian penjelasan untuk kedua halaman utama toko buku kita. Semoga jelas perbedaan dan bagaimana masing-masing berkontribusi. Terima kasih. Rahim, saya akan melanjutkan materi yang dibawakan oleh rekan tim saya. Baik, perkenalkan, nama saya Andi Nevanur Aromanisa dengan NIM 15841122223. Baik, langsung saja ke penjelasan folder CSS yang kami buat. Pertama kita lihat bagian paling atas, yaitu reset dasar dan global. Aturan untuk body ini mengatur dasar dari seluruh halaman font family Arial sans serif memilih jenis huruf utama. Dengan margin 0, padding 0 adalah reset umum untuk menghilangkan margin dan padding default browser. Line height 1.6 mengatur jarak antar baris teks. Background color F4, F4, F4 memberi warna latar abu-abu muda untuk halaman, dan color 333 mengatur warna teks default menjadi abu-abu tua. Kemudian kelas kontainer ini sangat penting. Width 80%, margin auto membuat konten utama kita memiliki lebar 80% dari layar dan berada di tengah. Overflow hidden biasanya untuk mengatasi masalah float, dan padding 0 untuk mengatasi memberikan sedikit ruang di sisi kiri dan kanan konten di dalam kontainer. Kemudian header dan navigasi. Selanjutnya styling untuk header. Background 33 memberinya latar belakang gelap atau color FFF, membuat teks di dalamnya putih. Dengan padding top 30 px, minimal height 70 px, mengatur ukuran dan ruang di header. Dan border bottom 077 9E4 3 px solid, menambahkan garis biru sebagai aksen di bawah header. Kemudian untuk header H1 judul toko, float left menempatkannya di kiri. Header navigasi menggunakan float right untuk posisi di kanan. Kemudian list UL dan LI dinavigasi di style agar horizontal. Lifestyle non menghilangkan bullet, dan LI display inline padding 020 px membuat item menuju berjajar dengan jarak. Link header A dibuat text decoration non tanpa garis di bawah dan text transform uppercase, efek hover dan kelas aktif pada link akan mengubah warnanya menjadi biru dan menambahkan teksnya memberi feedback visual. Kemudian bagian hero area besar di beranda. Di style agar menarik, minimal height 350 px memberinya tinggi minimal. Background 0779E4. No repeat center atau cover ini penting. Warna biru sebagai fallback, gambar latar no repeat agar tidak berulang. Center untuk posisi, dan cover membuat gambar menutupi seluruh area hero tanpa merusak aspek rasio. Kita menggunakan flexbox, kolom align items center justify content center untuk membuat konten teks di dalam hero atau judul H dalam paragraf P berada tepat di tengah secara vertikal dan horizontal. Hero H2 dan hero P diberi font size besar dan text shadow agar lebih menonjol di atas gambar. Kelas BTN untuk tombol kita display inline block, warna latar oranye E898491D. Teks putih, padding border radius 5 px untuk sudut melengkung, dan transition untuk efek hover yang mulus. Saat di hover, warna latar tombol yang mulus sedikit menggelap dan ada efek transform translate yang membuatnya sedikit tersingkat. Styling untuk fitur books dan lain yang berisi di grid buku, punya padding yang judul H2 nya itu di tengah. Kelas book grid menggunakan display grid, ini adalah CSS grid. Template kolom repeat auto fit minimal max 220 px. Menciptakan layout kolom dan responsif kolom akan mencoba memiliki latar minimal 220 px dan akan menyesuaikan jumlah kolomnya auto fit sebanyak mungkin dalam ruang tersedia. Setiap book item yang latar putih, border, radius padding, dan box shadow untuk efek kedalaman. Transition ditambahkan untuk efek hover yang halus. Transform membuatnya sedikit terangkat dan box shadow juga berubah. Book item juga menggunakan display flex direction, kolom justify content, space between agar konten di dalamnya seperti gambar, judul, tombol terdistribusi dengan baik. Dan tombol akan selalu di bawah. Gambar image di book item punya max width 100%, height 280 px, dan object fit cover agar gambar mengisi area tanpa distorsi. Judul H3 diberi min height agar konsisten meskipun panjang judul berbeda. Tombol di dalam book item diberi margin top auto. Ini trik flexbook untuk mendorong tombol selalu ke bagian paling bawah item. Formulir dan tabel umum. Ada styling umum untuk section formulir dan tabel seperti order from section dan book info table. Ini mungkin untuk variasi halaman lain, tapi kita fokus pada yang dipakai di produk HTML. Diberi latar putih, padding border radius, dan box shadow. Form di grup mengatur jarak antara field label, dibuat display block, input fade, input type text area, dan lain-lain. Dibuat with 100% dengan padding dan border. Efek fokus pada input dengan mengubah warna border dan memberi box shadow biru muda. Untuk tabel umum with 100% border collapse TH header table diberi latar biru dan teks putih.
T-body, TRNTH child memberikan efek zebra striping, latar berbeda untuk baris genap. Section khusus buku kode program. Bagian kode program section di halaman produk mendapatkan perlakuan khusus background color, abu-abu yang sedikit berbeda. Padding dan border radius. Form table wrapper itu di dalamnya menggunakan display flex wrap, gap 40px agar formulir dan tabel bisa berdampingan dan akan wrap jika layar sempit. Layar belakangnya putih, form container KP dan table container KP, wadah form dan table section ini menggunakan flex 1 agar membagi ruang secara merata. Judul H3 di dalam kontainer ini misalnya pesan atau tanya buku diberi warna orange. Ada juga override untuk tabel di section ini. Diberi latar oranye dan warna baris genap serta hovernya disesuaikan dengan tema oranye ini, berbeda dari tabel umum. Footer dan media queries. Styling footer cukup standar, padding, margin top, warna teks putih, dan latar gelap. Bagian terakhir dan sangat penting adalah media queries. Media ini yang membuat website kita responsif. Untuk layar lebih kecil, lebar, kontainer sedikit bertambah, dan beberapa penyesuaian grid buku. Media max width 768px, perubahan signifikan feeder H1 dan nav dibuat text align center dan float down sehingga menumpuk. Navigasi LI menjadi display block, ukuran font di hero section mengecil. Form table wrapper yang tadinya flex raw menjadi flex direction column. Form yang tabel menumpuk, penting table container KP diberi overflow auto agar table yang lebar bisa di scroll horizontal jika tidak muat. Media max width 180px, mobile ukuran font lebih kecil lagi, grid buku menjadi satu kolom, grid template columns 1 fr. Tinggi gambar buku disesuaikan. Jadi itulah gambaran umum dari file style CSS ini dari riset dasar, styling komponen seperti header, hero, grid buku, formulir hingga penyesuaian responsif menggunakan media queries. Semuanya bekerja sama untuk menciptakan tampilan toko buku kita yang fungsional dan menarik di berbagai ukuran layar. Baik, lanjut saja. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari output website yang kami buat. Di sini dengan judul kami yaitu toko buku kita. Di halaman beranda ini pertama-tama di sini kami menyambut user yang mengunjungi web kami dengan selamat datang di toko buku kita. Temukan buku favoritmu dari berbagai genre dan tingkat kalian. Di sini kami menyajikan beberapa pilihan buku yang kami tampilkan di halaman beranda untuk menarik perhatian dari user. Seperti kami menampilkan buku unggulan, judul buku fiksi populer, panduan belajar coding, dan novel sejarah. Kami akan mengklik lihat semua buku dan akan menampilkan berbagai pilihan produk yang kami sajikan. Di sini ada beberapa yang kami masukkan di dalam website kami. Saat kami menggulir ke bawah, yaitu ada pesan dan informasi buku kode program. Di sini pesan atau tanya buku kami menggunakan formulir diisi dengan nama user, email user, dan judul buku yang ingin ditanyakan atau yang ingin dibagi atau dipesan. Saat sudah mengisi semua formulir dengan lengkap, maka bisa mengklik button kirim pertanyaan atau pesanan. Di sebelah sini kami juga membuat tabel daftar buku yang tersedia untuk memberikan informasi yang lengkap kepada user. Adapun dengan judul buku, kategori atau platform, tingkat, harga, serta status. Nah, itu dia. Jadi website kami itu tersedia dengan 2 halaman, yaitu beranda dan produk. Baik, saya rasa itu saja yang dapat kami sampaikan di video presentasi kami kali ini sebagai tugas untuk melengkapi mid semester kelompok kami atas nama Wafik Aziza dan saya sendiri yang Diva Nur Rahmanisa. Cukup sekian, saya akhiri di sini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.